Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi receiver yang mendukung IKS Forever Server, brand yang baru masuk ke Indonesia, yaitu Strong SRT 4954H. Jika kita perhatikan dari boxnya, ukurannya compact ya, berarti untuk receivernya sendiri juga pasti berukuran compact. Namun walaupun berukuran compact, jika kita lihat pada spesifikasi yang tertulis, fiturnya cukup lengkap juga, di mana sudah mendukung untuk multi-stream dan juga sudah mendukung untuk HEVC H265. Untuk multi-stream tentunya perlu kita cobakan terlebih dahulu karena ada beberapa dari receiver yang mendukung multi-stream namun tidak mendukung untuk simbol red di atas 50.000. Jadi ya hanya bisa untuk simbol red di bawah 50.000 saja untuk simbol rednya ya. Dan berarti untuk Strong SRT 4954H ini kita akan pastikan apakah mendukung untuk multi-stream dengan simbol red di atas 50.000 tersebut. Terdapat gambar pegulat sumo pada sisi bagian depannya ini. Pegulat sumo ini identik dengan berat badan dan kekuatan yang dimiliki. Dan kita berharap untuk Strong SRT 4954H ini identik dengan pegulat sumo tersebut. Kisaran harga di pasaran saat sekarang ini berada pada range 800.000 sampai dengan 900.000 rupiah. Untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video ini. Baik, selanjutnya kita akan buka saja untuk melihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk. Untuk buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak terdapat bahasa Indonesia, namun tidak penting mengingat cara pengoperasiannya sangat mudah sekali. Sudah dilengkapi dengan kabel HDMI, namun kabel HDMI ini merupakan kabel HDMI yang biasa saja. Ada baiknya untuk diganti dengan yang kualitas lebih baik. Lalu sudah pasti dilengkapi juga dengan adaptor. Untuk spesifikasi adaptornya itu adalah 12 volt 1 ampere. Silakan dilihat ya, dan tentunya ini sudah sesuai dengan standar colokan yang ada di Indonesia. Untuk quality build up ini ringkih ya, tidak bagus untuk adaptornya, termasuk untuk kabel yang digunakan. Namun tidak perlu khawatir karena untuk adaptor 12 volt 1 ampere atau bisa dipakai juga yang 2 ampere sangat banyak tersedia di pasaran kita dan harganya sangat murah sekali, di bawah Rp20.000 saja. Dan ini adalah remote controlnya. Untuk tombol-tombolnya cukup empuk ya. Kemudian untuk quality build up-nya jika saya perhatikan ini sedikit lebih bagus jika dibandingkan dengan Aster S150 yang sebelumnya pernah kita review. Untuk desain kurang lebih ya hampir sama saja seperti remote control kebanyakan, tidak ada yang istimewa. Remote controlnya ini tidak mendukung fitur infrared, jadi hanya bisa dipakai hanya untuk receivernya saja. Kemudian untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA. Tidak terdapat baterai dalam paket penjualannya dan juga tidak dilengkapi dengan WiFi dongle, jadi ya harus dibeli secara terpisah. Untuk WiFi dongle mendukung chipset RT dan MT. Nah, ini untuk Strong SRT 4954H ini, wow, cukup terkejut juga saya ya, walaupun ukurannya kecil, compact ya seperti yang saya katakan tadi, namun ini sangat berasa sekali beratnya. Jadi ya tidak salah jika gambar pada sisi bagian depan boxnya itu pegulat sumo. Namun untuk fiturnya nanti akan kita pastikan. Yang jelas ini secara beratnya memang berat gitu ya. Kemudian untuk quality build up, ya ini terbuat dari material plastik. Namun plastiknya ini cukup solid sih ya, bukan merupakan plastik yang ringkih. Jadi cukup berkualitas. Dan secara desain dan quality build up saya lebih suka dengan Strong 4954H ini jika dibandingkan dengan Aster ataupun receiver yang memiliki range harga yang sama, termasuk Bensat 9595. Saya lebih senang, lebih berbeda saja ya desainnya jika dibandingkan dengan receiver kebanyakan. Teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Nice ya, eye catching banget. Kemudian warnanya itu adalah silver. Kemudian terdapat tulisan Strong pada sisi bagian depannya ini. Kemudian ini juga terdapat aksen seperti ini. Jadi desain yang cukup bagus. Kemudian untuk tombol-tombolnya terdapat 3 buah tombol saja pada sisi bagian depannya ini. Tombol up, tombol down, dan juga tombol power. Jadi tombol-tombol pentingnya saja. Tidak terdapat ventilasi udara ya.
Kemudian pada sisi bagian depan ini merupakan LED display. Pada bagian LED display ini atau pada bagian front panel ya, selain terdapat LED display pada sisi bagian yang saya tunjuk juga terdapat port USB. Kemudian juga terdapat tulisan Have C, dan selain itu juga terdapat tulisan SRT4954H. Bisa dilihat ya, perpaduan warnanya, kemudian desainnya benar-benar mencuri perhatian kita. Lebih enak saja ya pada saat kita melihatnya. Kemudian ventilasi udara juga didesain dengan baik, terdapat pada sisi sebelah kanan dan juga terdapat pada sisi bagian kirinya. Selain itu juga terdapat pada sisi bagian bawah. Ventilasi udara ini ukurannya itu cukup besar dan jumlahnya pun juga cukup banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat karena sirkulasi udaranya cukup lancar. Kemudian pada sisi bagian belakangnya terdapat port untuk adaptor, kemudian port AV out. Untuk AV out kabelnya tidak disediakan dalam paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Sangat berguna sekali bagi teman-teman yang masih menggunakan televisi tabung. Bisa dipastikan untuk Strong SRT4954H ini masih bisa dipakai untuk televisi tabung. Lalu juga terdapat port HDMI, kemudian port USB. Jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Kemudian port infrared. Untuk infrared modulnya pun juga harus dibeli secara terpisah jika menginginkan. Dan itu harganya sangat terjangkau sekali ya, hanya Rp15.000 saja, cukup murah. Kemudian juga terdapat slot untuk kartu tayang. Sementara untuk Aster yang S150 slotnya ada, namun menu CA-nya itu atau untuk kartu tayangnya itu tidak terdapat pada receivernya. Jadi sepertinya itu hanya sebagai pemanis saja. Lalu ini juga terdapat port LNB in. Nah itu ya pada sisi bagian belakangnya. Nah lalu bagaimana dengan fitur yang dimiliki oleh receiver ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Baik, segera saja kita nyalakan. Tampilan booting sangat simpel sekali, hanya terdapat logo dan tulisan Strong, sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Untuk proses booting butuhkan waktu 12,1 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Berbeda dengan receiver sebelumnya yang pernah kita review, tampilan grafik user interface receiver ini dirancang dengan baik sekali, lebih eye-catching dan yang terpenting tetap user-friendly. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, seperti informasi acara yang sedang tayang dan yang akan tayang, termasuk dengan sinopsisnya, serta informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Terdapat blank screen untuk antar perpindahan channel dan tidak terdapat pilihan freeze. Untuk perpindahan ini sangat lancar, namun sama seperti receiver IKS Forever server lainnya, terkadang untuk channel tertentu harus menunggu agak lama sampai channelnya terbuka, terutama di satelit Asiasat 7 C-band. Perlu diketahui, tidak terdapat pilihan dan tampilan beacon di masing-masing channel. Desain tampilan EPG sangat bagus sekali, lebih bagus jika dibandingkan dengan receiver sekelas yang pernah kita review. Tampilannya sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat 2 jenis tampilan, yaitu harian dan mingguan. Acara yang tersedia dapat di-booking, baik sekedar untuk menonton saja atau merekamnya. Jika mendukung tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Tersedia 8 pilihan kelompok favorit yang dapat dikostumasi. Receiver ini tidak mendukung format Enhance AC3, namun mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung sehingga menghasilkan efek tatanan suara yang menggelegar. Agar dapat menikmati fitur ini, jangan lupa pada settingan digital audio di set ke RAW. Terdapat beberapa tombol hybrid untuk memudahkan akses ke menu tertentu pada remote control, seperti tombol F1 sampai dengan F4 dan beberapa tombol lainnya. Untuk shortcut yang belum tersedia maka dapat diaktifkan dengan menekan tombol 0 pada remote control. Berikut ini pilihan shortcut yang didukungnya. Untuk beberapa channel sebelumnya yang pernah kita tonton, maka dapat dengan mudah dipanggil kembali dengan menggunakan tombol recall pada remote control. Fitur subtitle sangat membantu sekali, terutama untuk film yang tidak ada terjemahannya. Agar teks pas, silakan lakukan sinkronisasi. Untuk fitur ini sayang sekali tidak dapat menerjemahkan subtitle hasil dari net subtitle ke dalam bahasa yang kita tentukan. Berikut tampilan menu pada receiver ini.
Seperti yang terlihat, tampilannya sangat simpel sekali dan mudah dalam pengoperasian. Pilihan utama menu berfungsi untuk update firmware. Silakan tentukan satelit dan transponder. Untuk fitur ini tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Strong SRT 4954H mendukung Scramble Patch Key seperti berikut ini. Update patch key bisa dilakukan dengan memilih menu update software pada pilihan entertainment. Jika tersedia versi yang terbaru, dapat di-download pada menu tersebut. Untuk powerful setelah dicobakan ternyata belum auto roll. Sementara untuk BIOS key sudah mendukung auto roll. Dengan catatan key tersebut sudah tersedia di server yang terhubung. Terdapat 3 pilihan untuk dapat terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi dongle, USB modem, dan USB Ethernet LAN adapter. Untuk USB Wi-Fi dongle mendukung chipset RT dan MT. Kedua chipset tersebut sangat gampang ditemukan di pasar Indonesia. Pilihan server setting berfungsi untuk melihat protokol yang didukung dan masa aktif IKS Forever Server. Untuk IKS Forever Server, masa aktif adalah selama 15 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali. Untuk satelit IKS Forever Server yang didukung receiver Strong SRT 4954H adalah sebagai berikut. Team match play with foursomes, 4-ball. Этот парень? Не-не-не, он мне не... Sementara untuk protokol yang didukung antara lain NewCS, MGCam, GScam, dan CCCam. Jika sudah berlangganan, maka tinggal diinputkan saja. Tersedia 6 pilihan warna untuk channel yang didukung IKS Forever Server. Di video ini kita memilih menggunakan warna biru. Berikut ini dukungan aplikasi pada Strong SRT 4954H. Untuk video streaming hanya Apollo dan YouTube yang dapat digunakan. Untuk Apollo masa aktif berlaku selama 6 bulan. Masa aktif terlama di kelasnya. Jika masa aktif habis maka dapat diperpanjang kembali sama seperti IKS Forever Server. Sayangnya di saat pembuatan video review ini untuk aplikasi Apollo IPTV tidak dapat dijalankan. Sepertinya server sedang bermasalah atau sedang maintenance. Namun untuk VOD berjalan lancar. Slot CA card ternyata kompatibel dengan kartu tayang yang kita cobakan ini. Proses inisialisasi pun sangat cepat. Nusantara di channel Eat and Go. Untuk keperluan streaming, koneksi internet yang disarankan adalah 20 Mbps. Ya, walaupun sebenarnya dengan 10 Mbps sudah cukup. Dari layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari yaitu Stalker dan fitur input MAC address secara manual. Mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini. Aplikasi Quran untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentu saja ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayangnya tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada software berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. Agar tidak ketinggalan berita, untuk update berita terkini dapat dengan menggunakan fitur RSS. Dapat ditambahkan jika ada URL portalnya. Sebelum beraktivitas tidak ada salahnya melihat informasi perkiraan cuaca. Fitur cuaca menyediakan informasi cuaca maksimal selama 10 hari ke depan. Selain itu juga tersedia aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Fitur DLNA DMR dan DMP masih terdapat bugs, di mana kedua fitur tersebut tidak dapat digunakan, padahal dengan menggunakan perangkat lain berjalan normal. Bagi yang suka menggunakan aplikasi GM Screen, tidak semua channel dapat diputar pada aplikasi tersebut, yang bisa hanya channel dengan resolusi standar definition, seperti TV One dan Antv pada satelit Telkom 4 C-band. Sementara untuk fitur lain pada GM Screen berjalan normal. Sekarang ini sudah mulai bermunculan receiver IKS Forever Server yang mendukung HEVC H265, termasuk receiver yang sedang kita review ini. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai saja sendiri bagaimana kualitasnya. Audio dan video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari perangkat Strong SRT 4954 HD. Kemungkinannya dendam. Dendam ya? Jadi kalaupun begal. Fitur media player berguna sekali untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi Full HD. Untuk tuner receiver ini cukup sensitif.
Namun terdapat kelemahan di mana saat melakukan blind scan, beberapa channel pada transponder yang didapat terkadang masih terskip, jadi harus dilakukan dengan cara manual scan. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Untuk multistream tidak mendukung simbol red di atas 50.000, sehingga tidak dapat dicobakan pada MyTV satelit ABS-2 C-band. Kemungkinan besar mendukung untuk satelit Optus D1. Sementara untuk T2MI salah satunya terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Активатор моей работоспособности. Моя умственная... Lalu bagaimanakah dengan feed siluman? Untuk feed siluman belum bisa kita cobakan mengingat belum ada feed yang aktif di saat video review ini dibuat. Sangat disayangkan sekali receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6D tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Bagi yang belum mengetahui, saat proses recording di channel tertentu, maka kita dapat berpindah ke channel lain, dengan catatan masih berada dalam satu transponder yang sama dan satelit yang sama. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,3 watt dan 3,6 watt dalam kondisi standby, lebih rendah jika dibandingkan dengan Astar S150. Casing yang didesain dengan baik, kompak namun tetap memperhatikan sirkulasi udara, di mana terdapat banyak ventilasi di samping kiri, kanan, dan bagian bawah, sehingga pelepasan panas menjadi lancar pada suhu ruangan 25,9 derajat Celcius setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam. Pada sisi bagian atas suhunya adem sekali. Setelah dibalik dan diukur pada sisi bagian bawah, terpantau suhu receiver ini sebesar 46,5 derajat Celcius. Cukup adem namun tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad agar lifetime receiver ini menjadi lebih panjang. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Strong SRT 4954H selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi Full HD. Mendukung HEVC, T2MI, Multistream, Autorule BIS-K, dengan selling key value dukungan Forever Server Azure dan Apollo, masing-masingnya selama 15 bulan dan 6 bulan. Jadi total masa aktif adalah selama 21 bulan. Untuk koneksi ke jaringan yang lebih stabil mendukung USB Ethernet LAN adapter. Baik, demikianlah video review receiver Strong SRT 4954H. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.